Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, teman-teman, hari ini tema kita adalah mengampuni diri sendiri. Teman-teman, emang gak bisa ya mengampuni diri sendiri? Ada loh orang yang gak bisa mengampuni dirinya sendiri karena betapa besarnya kesalahan yang sudah dia lakukan atau kegagalan yang sudah dia rasakan. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini, bagaimana kita bisa mengampuni diri kita sendiri dan betapa pentingnya bisa mengampuni diri sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa kita harus mengampuni diri sendiri? Mengampuni diri sendiri itu artinya tidak membiarkan kekecewaan, sakit hati, dan kemarahan karena kegagalan sendiri berlarut-larut sampai lama gitu. Ya, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Mengapa? Karena begini, ketika kita bisa mengampuni diri sendiri, maka pemulihan bisa terjadi. Maka pembaharuan, bahkan juga hal-hal yang luar biasa bisa terjadi dalam hidup kita. Teman-teman tahu pohon yang berdaun hijau ya, yang tumbuh subur itu, kalau daunnya hijau itu pasti dia sedang baik-baik saja, bukan? Tapi teman-teman coba perhatikan, apakah daun pohon itu selalu hijau sepanjang umurnya? Enggak kan? Pasti ada saatnya dia akan berubah menjadi kuning, kemudian coklat, dan kemudian akhirnya jatuh. Bener ya? Si pohon harus merelakan daun yang coklat dan daun yang sudah tidak berguna itu untuk jatuh. Supaya apa? Supaya tumbuh daun yang baru. Karena apa? Daun yang baru sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan pohon tersebut. Benar? Benar sekali. Begitu juga dengan kita. Kadangkala kita melakukan kesalahan. Kadangkala kita merasakan kegagalan oleh karena ulah kita sendiri. Apakah kita harus terpuruk dalam kegagalan itu? Akhirnya kita binasa? Itu sangat salah, teman-teman. Kita harus mengampuni diri kita sendiri, membuang semua kesalahan itu, minta ampun sama Tuhan, dan pemulihan, pembaharuan akan terjadi dalam hidup kita. Seperti kisah Alkitab yang akan kakak ceritakan ini. Seorang bapak mempunyai 2 orang putra, si sulung dan si bungsu. Sang anak bungsu meminta warisan yang menjadi bagiannya kepada ayahnya. Kemudian dia bilang, "Pak, berikanlah kepadaku warisan yang menjadi hakku," katanya. Nah, kemudian si bapak memberikan kepada anaknya, walaupun dengan sedih hati, teman-teman. Kemudian si bungsu waktu dia menerima harta yang menjadi warisan bagian dia, tidak lama kemudian dia keluar dari rumah dan pergi berfoya-foya ke negeri seberang. Ya, berfoya-foya artinya apa? Menghamburkan semua uangnya. Dia makan makanan yang berlebihan, berpesta-pesta dengan orang lain, dan kemudian banyak melakukan hal-hal untuk hura-hura, teman-teman. Akhirnya suatu hari uangnya pun habis. Kemudian teman-teman yang bersama-sama dengan dia semuanya meninggalkan dia. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi uangnya. Ya, teman, akhirnya dia mulai menderita, perutnya minta diisi, makan katanya. Ya, dia lapar. Dia nggak tahu mau cari kemana, uangnya sudah tidak ada, pekerjaan tidak ada. Kemudian dia bertemu dengan pemilik pemelihara babi lah ya, teman-teman ya. Kemudian dia ingin sekali makan makanan yang dimakan babi. Wah, teman-teman, kayaknya dari bentuk aja sudah nggak membuat selera ya, apalagi mau dimakan. Tapi karena dia saking laparnya, akhirnya dia ingin memakan makanan babi itu. Waktu dia berada dalam kandang babi itu, dia pengen makan makanan babi ini ya, sisa-sisa makanan orang dan tidak enak gitu aromanya. Kemudian dia ingat, di rumah bapakku, semua yang kerja di rumah bapakku gak ada yang kelaparan. Di rumah bapakku banyak sekali makanan, sementara aku di sini menderita. Aku menyesal, kata si bungsu, teman-teman. Ya, dia sangat menyesal. Dia tahu dia salah, dia sudah melakukan kegagalan, ya. Dan yang paling pentingnya, dia sudah membuat bapaknya sedih, teman-teman. Kemudian dia bilang begini, "Sepertinya aku butuh pertolongan, aku sudah salah dan aku mau mohon ampun sama papaku," katanya.
Aku harus kembali ke rumah. Aku harus minta maaf sama bapakku. Katanya teman-teman. Nah, waktu ini terjadi seperti firman tadi bilang apa? Kalau kita mengaku dosa kita, maka kita akan diampuni. Nah, si anak ini berharap ketika dia minta maaf sama bapaknya, dia akan dimaafkan. Dengan keyakinan itu, dia mulai berdiri, bangkit, dan kemudian dia menuju rumahnya. Teman-teman, sang ayah ternyata menanti anaknya untuk kembali. Pada waktu si bungsu ini pulang dari kejauhan, si bapaknya udah lihat, sepertinya itu anak saya. Tapi gitu ya, dari kejauhan dia udah lihat. Dan benar, ternyata si bungsu itu melihat bapaknya juga. Cuman dalam hatinya, aduh, kira-kira bapakku maafkan aku gak ya? Tapi aku harus pulang, aku harus minta maaf katanya. Nah, ternyata bapaknya si bungsu ini adalah seorang bapak yang sangat baik. Si bungsu datang sama bapaknya dan bilang, "Bapak, ampuni saya, maafkan saya sudah berdosa kepada Tuhan dan sudah saya bersalah kepada Bapak, maafkan saya ya Pak." Wah, bapaknya dia peluk dan dia bilang, "Anakku, terima kasih, kamu sudah pulang. Bapak memaafkanmu nak." Nah, bukan hanya itu saja sih, bapaknya langsung bilang, "Ayo masuk ke rumah nak, ganti bajunya dengan yang bagus, dikasih kasut yang bagus, dikasih cincin, kemudian apa lagi? Dibuat pesta penyambutan bahwa sang si bungsu sudah pulang." Ya, mereka bersuka cita. Kenapa? Karena anak yang hilang sudah kembali. Nah, teman-teman, begitu juga dengan kita. Kapanpun kita mengalami kesalahan dan kegagalan, kita selalu punya tempat untuk pulang. Itu kepada siapa? Pada Bapa kita di surga, kepada Tuhan Yesus yang selalu membuka tangannya untuk menerima kita untuk kembali. Jadi, kalau kita gagal, jangan hukum diri sendiri terlalu parah sampai stres dan sakit. Itu salah. Ya, datanglah pada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Kuncinya adalah mengaku. Kalau kita salah, katakan salah. Tuhan, aku salah. Papa, aku salah. Teman, aku salah. Seperti itu ya. Nah, ketika itu kita lakukan, Tuhan akan mengampuni kita, ya, dan Tuhan akan memulihkan kita, memberikan jalan-jalan yang terbuka bagi kita. Jadi teman-teman, ayo, mari kita belajar mengampuni diri sendiri dengan cara mengaku salah, kemudian bertobat dan berusaha untuk memperbaiki semua apa yang sudah kita lakukan. Mau ya teman-teman ya? Oke teman-teman, sekarang mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah menolong kami. Tuhan, kami mau belajar supaya kami terus datang pada Tuhan dan kami mau mengaku dan Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.